Halo semua, selamat datang di channel YouTube Paroki Santo Yusuf Blitar. Nah, kali ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Ada apa dengan bulan Oktober? Nah, konten kali ini, sebentar ya. Konten kali ini kita akan membahas 10 menit mengenal Tuhan. Apalagi kita sudah di gereja. Nah, masa kita ke gereja cuma datang, pulang, datang, pulang. Itu pun kalau datang, kalau nggak datang, datang Romo, tapi ngantuk. Oke, nama konten kali ini adalah 10 menit mengenal Tuhan. Nah, memasuki bulan Oktober, orang-orang Katolik biasanya berdoa rosario. Nah, doanya kadangkala keliling. Doa dari rumah ke rumah, dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahkan ada yang doa rosario di sekolah, ada yang doa rosario di tempat kerja, ada juga yang di Gua Maria. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mengapa bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario? Nah, mengapa Oktober disebut sebagai bulan Rosario? Tentu saja, kali ini tidak bisa terlepas dari sejarah tanggal 7 Oktober 1571. Aduh, Romo, ada apa tanggal itu? Untuk mengingat tanggal lahir pacarku aja aku lupa. Canda pacar. Nah, tanggal 7 Oktober tahun 1571, pasukan Ottoman yang ada di Asia, mereka berusaha menyerang pasukan Kristen yang ada di Eropa. Nah, ketika mereka berusaha menyerang pasukan Kristen di Eropa, tentu saja mereka tidak lepas dari salah satunya penjajahan, juga termasuk menginvasi dataran Eropa yang sudah dipenuhi dengan nilai-nilai Kristiani. Tentu ini membahayakan, apalagi jumlah pasukan Ottoman mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih perkasa, dan mereka jauh lebih hebat secara jumlah dan juga kualitas penyerangan. Tentu ini hampir saja mengalahkan pasukan Kristen yang ada di Eropa. Untungnya Paus kita, Bapak Paus Pius kelima, menyerukan kepada seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh dunia, termasuk waktu itu ada di Blitar, mungkin ada di Bendogeret, di Stasi Ngeni, Slorok, Kampung Anyar, Kaligambang, sampai semuanya. Seluruh orang di seluruh dunia diminta berdoa, berdoa rosario. Nah, untuk apa orang Kristen disuruh berdoa rosario? Tentu saja memohon pertolongan Bunda Maria agar pasukan Kristen yang ada di dataran Eropa menang melawan pasukan Ottoman. Dan puji Tuhan, ternyata dengan jumlah pasukan Ottoman yang kuat dan banyak, mujizat sungguh-sungguh terjadi. Pasukan Kristen menang telak. Nah, mengapa mereka menang meskipun jumlah mereka sedikit? Ternyata usut punya usut, kala itu cuaca dan keadaan alam seolah-olah memihak kepada pihak pasukan Kristen Eropa. Nah, maka ketika itu terjadi badai, taufan, dan air laut mengamuk dan mereka memenangkan pasukan Kristen. Pasukan Ottoman banyak yang mati dan juga mereka gagal menyerbu pasukan Eropa, sehingga mereka berhasil membebaskan 15.000 pasukan Kristen dan juga orang-orang Kristen yang selama ini diperbudak di Asia. Puji Tuhan, Bunda Maria sungguh-sungguh menyertai kita semua dengan doa rosario. Nah, sebagai rasa syukur atas peristiwa perang yang terjadi di kota Lepanto tersebut, maka Paus Pius berdoa rosario dan bersyukur atas pertolongan Bunda Maria melalui doa rosario.
setelah kita tahu nih sejarah Rosario, sejarah mengapa bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa orang-orang Katolik berdoa Rosario? Bahkan di gereja ini ada patung Bunda Maria, di luar gereja juga ada Gua Maria, di tempat sana ada Gua Maria. Mengapa orang Katolik berdoa Rosario? Jadi begini, Rosario yang kita sebut, ya mungkin doa yang kesannya membosankan ya. Berulang-ulang kali kita mendoakan Salam Maria, diulang lagi, kadang sampai ngantuk-ngantuk. Itu pun kalau kita Rosario. Saya sendiri ketika ya masih SMP berusaha menekuni doa Rosario, setiap malam begitu, ya nggak setiap malam sih, ya kadang malam males. Tapi ketika baru memasuki peristiwa kedua, saya sudah nggak sadar, alias sudah terbaring tidur. Nah, mengapa orang Katolik berdoa Rosario? Rosario yang konon katanya membosankan ini merupakan upaya umat beriman untuk setia kepada Tuhan. Mulanya yang didaraskan itu bukan butir-butir Salam Maria. Jadi, para rahib zaman dahulu, mereka membaca kitab Mazmur yang ada sebanyak 150 kitab. Nah, sayangnya banyak dari para rahib yang belum bisa membaca alias buta huruf. Nah, sebagai gantinya mereka mendaraskan doa Bapa Kami sebanyak 50 kali. Ketika mereka mendoakan doa Bapa Kami tersebut, kemudian berkembanglah masa demi masa, kemudian umat awam, ya kita semua ini juga ikut berdoa. Nah, doanya, doa Salam Maria sebanyak 50 kali. Nah, kemudian, ya meskipun tidak ada sumber yang benar-benar akurat, tapi tradisi gereja meyakini bahwa Santo Dominikus telah merangkai butir-butiran ini dan mengajarkan kepada umat beriman untuk mendoakan Salam Maria sebanyak 50 kali. Nah, itu sebabnya kita buat bulir-bulir ini yang disebut sebagai rose. Nah, siapa di sini yang namanya rose? Atau rosa? Dalam bahasa Latin, rosa itu artinya mawar. Butir-butir mawar ini, itulah yang kita daraskan sebagai doa Salam Maria. Loh, jangan-jangan kalau namanya Jasminarium, bukan. Rosario ini rosarium karena dari bunga mawar. Kalau melati ya, zaman dulu di Eropa mungkin nggak ada melati ya. Nah, kita sudah tahu nih sejarah Oktober sebagai bulan Rosario. Mengapa kita berdoa Rosario? Pada akhirnya, yang paling penting dari semuanya adalah ya kita boleh lupa sejarah, boleh. Kita juga boleh lupa mengapa kita melakukan doa Rosario, kita boleh. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah memohon penyertaan Bunda Maria. Ya, itu sebabnya banyak sekali orang Katolik datang ke Bunda Maria untuk memohon doa dari Bunda Maria. Kadang ada yang pengen pekerjaan, ada yang pengen lulus ujian, pengen masuk perguruan tinggi, pengen dapat jodoh, macam-macam aneka permohonannya. Tapi mereka lari kepada Bunda Maria, supaya mereka memohon penyertaan Bunda Maria. Nah, sekarang kita mulai memasuki peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario. Ayo, ada yang tahu nggak ada berapa peristiwa dalam doa Rosario? Teng, 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 teng. Ya, ada 4 peristiwa dalam doa Rosario. Peristiwa pertama adalah peristiwa gembira yang kita doakan biasanya pada hari Senin dan hari Sabtu. Peristiwa gembira mau mengungkapkan misteri sukacita kebangkitan Kristus dari sejak peristiwa Natal sampai peristiwa Paskah Mulia. Sementara itu, peristiwa yang kedua adalah peristiwa sedih yang didoakan pada hari Selasa dan juga pada hari Jumat. Mengapa dikatakan peristiwa sedih? Karena peristiwa sedih mau mengungkapkan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sejak Yesus diadili,
Yesus memanggul salib sampai Yesus di kayu salib. Peristiwa ketiga disebut peristiwa mulia. Peristiwa mulia mengungkapkan misteri kemuliaan Allah dalam kehidupan Yesus dan berpuncak pada kebangkitan Yesus sampai Bunda Maria pun dimahkotai di surga masuk dalam peristiwa mulia yang kita doakan pada hari Rabu dan hari Minggu. Peristiwa yang keempat, ya ini yang ditetapkan oleh Paus kita yang sekarang menjadi Santo Yohanes Paulus II. Disebut peristiwa terang. Nah, yang kita doakan pada hari Kamis. Nah, peristiwa terang ini mau mengungkapkan misteri eklesiologi, misteri gereja yang betapa mulianya sebagai mempelai Kristus. Itulah peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario. Tapi Romo, kalau misalnya nih hari Minggu mestinya kan doa peristiwa mulia, tapi ini lagi memperingati doa arwah. Boleh nggak sih diganti peristiwa sedih? Jawabannya sangat-sangat boleh, karena Rosario adalah doa devosi yang tidak terikat pada liturgi. Demikianlah peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario. Itulah semuanya sudah saya sampaikan berkaitan dengan Rosario dan mengapa orang Katolik berdoa Rosario. Semoga kita tidak hanya berhenti di nonton channel ini saja, tapi segera lari bawa Rosario Anda dan berdoa Rosario. Selamat memasuki bulan Oktober, selamat merayakan bulan Rosario. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.